Bab 351, Raja Rohani II. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika suara retakan terdengar, semua orang di rumah pemerintah setempat mendengar suara tersebut. Itu adalah suara yang berbeda dan cukup keras untuk masing-masing dari mereka merasakan bahwa seseorang sedang naik level di dekatnya. Namun, banyak yang tidak mengerti bagaimana mereka bisa mendengar hal seperti itu dan tidak melihat siapapun berkultivasi di dekatnya. Bagaimanapun juga, suara yang dihasilkan oleh perubahan level pada orang di bawah kultivasi tahap ke-6 tidak akan terlihat setelah beberapa meter dari sumber suara. Namun di sini adalah situasi di mana tak seorang pun dari mereka dapat melihat siapapun yang sedang berkultivasi di dekatnya, namun mereka masih mendengar suara khas yang biasa diucapkan oleh setiap kultivator. Seseorang pasti telah merusak beberapa perabotan. Itu tidak mungkin sesuatu yang penting. Seseorang berpikir sambil melihat kedua arah, ke lantai tepat di bawah bagian perumahan mansion. Sementara itu, seorang pria berlumuran lumpur hitam di halaman rumah Dilian, yang sudah mulai membentuk genangan kecil di bawahnya. Saat kotoran meninggalkan tubuhnya bergetar hebat saat dia menggunakan lengannya untuk menopang dirinya di tanah. Dia menjerit kesakitan. Racun yang dikeluarkan oleh tubuh kepala pelayan ini membuatnya merasakan salah satu bau terburuk yang pernah dia cium dalam hidupnya dan bahkan membuatnya muntah dengan mulut penuh darah. Tapi darahnya tidak merah. Faktanya, darahnya terlihat sangat gelap dan mengandung beberapa gumpalan yang ada di dalam tubuh lelaki tua ini. Lagi pula, pembersihan spiritual tidak bekerja hanya dalam satu cara. Dan setelah selesai menghilangkan semua kotoran dari tubuhnya, dengan cepat, kulit putih kepala pelayan itu mulai terlihat. Di saat yang sama, lumpur hitam mengalir ke lantai. Saat ini terjadi, perubahan signifikan terjadi baik secara eksternal maupun internal pada tubuh kepala pelayan. Secara internal, energi spiritualnya meningkat sebesar 50%, dan dia akhirnya mencapai level 50. Jiwanya telah stabil, dan jika ada yang bisa melihatnya pada saat ini, dia akan melihat sesuatu yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Itu seperti perbedaan antara kain putih kotor dan kain yang sudah dicuci bersih. Di sisi lain, sel-sel tubuh Dilian dengan cepat membelah, memulihkan segala kemungkinan cacat pada dagingnya dan meregenerasi keberadaannya. Harapan Dilian meningkat 2 kali lipat karena kemajuan ini, dan sekarang dia bisa hidup hingga 1650 tahun. Hal seperti itu bukanlah pencapaian kecil, dan telah membawa perubahan total pada penampilannya bagi pria paruh baya itu. Sekarang, sedikit tanda penuaan yang sebelumnya ada di sekitar mata kepala pelayan, penampilan kulit, mata, mulut, hidung yang pudar, semuanya telah berubah dan menjadi awet muda. Saat ini, jika ada yang bisa melihat Dilian, yang akan dilihat orang itu hanyalah seorang pria berusia 30-an, bertelanjang dada, dan duduk dalam cairan hitam. Kulitnya memerah seperti yang sudah lama tidak terjadi. Otot-ototnya jauh lebih menonjol, tampak seperti seorang pejuang muda yang berlatih setiap hari, bukan seorang pria paruh baya yang duduk di kantor. Kumis hitam yang sepertinya menunjukkan usianya sebelumnya, kini tampaknya menjadi sesuatu yang memberikan kepribadian yang mencolok pada seorang pemuda. Penampilannya telah berubah total, dan Dilian merasakan sensasi baru di tubuhnya seolah banyak batasan telah dihilangkan sekaligus. Perasaan ini, pikirnya sambil menarik napas dalam-dalam. Perbedaannya sangat brutal, bahkan saat bernapas, jika kita bandingkan, seolah-olah sebelumnya Dilian tercekik, dan sekarang dia bernapas dengan tenang. Energi di tubuhnya meluap. Meski Dilian bukanlah seorang petarung, namun dia merasa mampu memperjuangkan kebahagiaan dan kepuasan pribadinya saat ini. Meskipun energi spiritualnya telah mencapai level 50, kekuatan fisiknya sekarang dapat dibandingkan dengan seseorang di level 36. Artinya, bahkan tanpa menggunakan kekuatan kultivasinya, Dilian bahkan bisa menghadapi seseorang di level 36 dengan tangan kosong. Terlebih lagi, hal ini meningkatkan keamanannya, karena kepala pelayan ini hanyalah seorang dokter, tanpa teknik bertarung. Namun bukan itu yang menjadi poin utama tubuh fisiknya mengalami peningkatan kekuatan. Tidak. Yang utama adalah karakteristik yang berhubungan dengan tubuh, seperti generasi, istirahat, daya tahan, kemampuan bawaan, Kemampuan bawaan tidak meningkat peringkatnya hanya dengan naik level. Namun, dengan lebih banyak energi di dalam tubuh, kultivator dapat meningkatkan jangkauan keahliannya. Artinya, jika sebelumnya dia bisa menggunakan kemampuan bawaannya selama
X menit, sekarang dia bisa melakukannya untuk waktu yang lebih lama. Adapun ciri-ciri lainnya, kini Dilian bisa menjalani beberapa hari tanpa tidur atau bahkan makan, dan tidak akan ada masalah. Tentu saja, setelah melalui hal seperti ini, dia perlu istirahat dan makan, tapi itu tidak lagi penting baginya. Kecepatan generasi selnya hampir 2 kali lipat, dan bahkan jika dia bukan seorang dokter, Dilian dapat pulih lebih efisien dari penyakit dan cedera. Keuntungan menjadi lebih kuat sangat luar biasa bagi tubuh fisik para kultivator. Namun seiring dengan kemajuan tahap budidaya, kepala pelayan juga telah meningkatkan semua tekniknya ke tahap baru. Sekarang dia dapat menangani sejumlah besar energi selama kultivasinya. Selain itu, teknik penyembuhan utamanya, Radiant Healing, telah menggandakan kemampuannya. Dengan itu, Dilian dapat merawat raja spiritual yang terluka parah sekalipun dan menghindari kemungkinan kematian pasien dengan luka fatal pada tahap tersebut. Poin utamanya adalah dia bahkan bisa menyembuhkan kerusakan jiwa para kultivator mulai sekarang dengan teknik seperti itu. Hal seperti itu tidak terlalu penting. Namun, selama seorang kultivator tidak mengalami kerusakan parah pada jiwanya, maka Dilian dapat memperbaiki situasi pasien. Akhirnya, saat dia merasakan kekuatan baru di tubuhnya, kepala pelayan menggunakan energi spiritualnya untuk menghancurkan kotoran tersebut. Setelah itu, dia langsung menuju kamar mandi untuk menghilangkan bau busuk di tubuhnya. Energi spiritualnya bisa menghilangkan hal seperti itu, tapi baunya mempengaruhi pikiran orang tersebut. Jadi, bahkan jika dia tidak kotor lagi, Dilian atau kultivator lainnya akan merasa sangat tidak enak karena tidak mandi dengan cermat dalam situasi seperti ini. Ah, sepertinya aku bisa memulai perjalananku di rumah sakit setempat dengan kaki kanan, pikir Dilian dalam hati sambil berjalan melewati kediamannya. Dia tersenyum dan terlihat sangat senang kali ini. Tuan muda meninggalkan teknik penyembuhan tingkat perak bersamaku. Setelah aku membersihkan diriku dengan benar, aku akan mulai mempelajarinya. Eda akan memakan waktu cukup lama, jadi kupikir aku punya cukup waktu. Dia merenung. Minos tidak memiliki banyak teknik tingkat emas. Lagi pula, hal seperti itu tidak mudah dilakukan. Faktanya, dia memiliki kurang dari 25 di antaranya, dan hanya 1 di antaranya yang berspesialisasi dalam penyembuhan, yang sudah dipelajari Dilian. Dan itu sudah diduga. Bagaimanapun, Henricus Longus bukanlah seorang dokter. Dia hanya memperoleh teknik dengan kualitas ini karena dia telah bertemu dengan elf yang telah mencapai level 100 dan memiliki kemampuan seperti itu. Karena kontaknya dengan orang itu, orang tersebut telah menegosiasikan teknik spiritual. Tingkat emas yang berspesialisasi dalam penyembuhan. Namun selain teknik ini, Radiant Healing, semua teknik medis lain yang ditinggalkan oleh Henricus Longus untuk Minos adalah teknik tingkat perak. Dan mengenai hal ini, Tuhan tidak menyia-nyiakan usahanya dan berhasil mengumpulkan 30 orang di antaranya, hanya mengkhususkan diri pada bidang spesialisasi ini. Karena itu, Dilian telah memilih teknik yang paling sesuai dengan karakteristik dan tujuannya sebelum dipromosikan. Jadi, meski hanya kelas perak, kepala pelayan ini sangat senang. Lagi pula, berapa banyak dokter di benua tengah yang dapat memiliki 4 teknik tingkat perak dan 2 teknik tingkat emas? Mungkin sangat sedikit orang. Hehe, kalau Eda datang ke sini nanti, kita akan bersenang-senang hari ini. Dilian yang sekarang masih muda merenung sambil memikirkan pasangannya. Keduanya rukun dan telah tidur bersama selama berhari-hari. Dan dengan perubahan yang begitu signifikan, kepala pelayan muda Stuart mau tidak mau bertanya-tanya tentang hal itu di masa depan. Beberapa waktu telah berlalu, dan malam telah tiba di kota kering. Saat ini, Eda sedang kembali ke rumah pemerintah setempat, yang berjarak beberapa blok dari markas tentara. Eda menghabiskan hari-harinya bergabung dengan pasukan Minos, terutama mengolah dan melatih teknik barunya. Pertama, dia telah mempelajari teknik budidaya baru, karena teknik sebelumnya hanya teknik tingkat biru. Dan setelah terbiasa dengan teknik yang satu ini, perlahan-lahan wanita ini mengubah teknik lain yang sebelumnya memiliki klasifikasi yang sama. Dan karena dia hanya memiliki 3 teknik klasifikasi itu, dia berhasil melakukan perubahan ini dengan cepat. Eda telah memutuskan untuk melakukannya meskipun faktanya dia mendekati akhir tahapnya dan tidak memiliki banyak waktu untuk memahami teknik ini seperti yang dilakukan seseorang di awal tahap kelima. Hal ini karena teknik-teknik baru tahap pertama dapat dikuasai lebih cepat, karena akan bermanfaat jika melakukan perubahan-perubahan ini pada tahap-tahap yang lebih rendah.
Dalam hal ini, tidak pantas baginya untuk menunggu sampai dia dipromosikan ke tahap berikutnya. Itu akan membatasi jumlah tahapan teknik yang akan dia pelajari dan memperlambat kemampuan bertarungnya dibandingkan dengan orang lain di ketentaraan. Jadi, wanita ini telah berlatih sebanyak yang dia bisa untuk dengan cepat menguasai setiap fase pertama teknik baru ini dan naik level. Alhasil, Eda yang sudah berada di puncak level 48 sebelum mencapai kota kering, akhirnya mencapai level 49. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, tepat setelah pemilihan tentara dataran hitam selesai. Bagaimanapun, Eda akhirnya sampai di rumah pemerintah setempat, setelah menyapa para prajurit di pintu masuk tempat ini dan segera setelah itu langsung menuju ke bagian pemukiman dari bangunan tersebut. Dia mempunyai ekspresi puas di wajahnya, bahkan setelah hari yang melelahkan, di mana dia telah berlatih selama hampir 10 jam. Adapun alasan kebahagiaan ini, tentu saja ada hubungannya dengan semua yang terjadi dalam hidup Eda. Dengan bergabung dengan pasukan Minos, dia dihargai lebih dari sebelumnya, menghasilkan sekitar 60% lebih banyak daripada yang dia miliki di keluarga Miller. Hal seperti itu tidak sedikit. Dan di tangan Eda yang berpengalaman, dia dapat menjamin kultivasi hariannya dengan kristal spiritual dan tetap membiayai pengeluaran yang diperlukan. Dia tidak bisa menggunakan jumlah ekstra itu untuk membeli senjata spiritual, dan jika dia membutuhkan pil, dia harus mengurangi penggunaan kristal dalam pelatihan. Namun, Eda sudah memiliki artefak yang memadai, dan hingga dia mencapai level 50, dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan artefak baru. Dengan itu, tabungan wanita ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berkultivasi selalu menjadi prioritas Eda, dan kini dia mampu melakukannya. Selain dibayar dengan baik, Eda merasa dihormati oleh para prajurit Angkatan Darat, hampir seperti bangsawan keluarga Miller yang dihormati oleh bawahannya. Dan itu adalah perasaan yang memuaskan, menyadari bahwa apa yang Anda lakukan memiliki nilai, dan usaha Anda tidak sia-sia. Hal seperti itu membuatnya semakin bertekad dan percaya diri dalam cara kultivasinya. Terakhir, kota kering juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Bukan hanya karena kehadiran sahabat dekatnya, tapi karena tidak ada suasana persaingan yang ketat dan penuh plot tersembunyi yang akan ada pada keluarga besar bangsawan. Di kota ini, orang-orang saling mendorong satu sama lain, dan jika ada yang menang, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua orang dan bukan hanya orang itu. Selain itu, seorang prajurit yang kuat berarti kota tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk mengatasi cobaan berat di masa depan. Oleh karena itu, warga negara menghargai pelindung mereka. Jika sebuah perusahaan swasta berjalan dengan baik, hal ini akan merangsang perdagangan, penciptaan lapangan kerja baru, dan evolusi industri lokal. Semua ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dan masyarakat senang atas keberhasilan setempat. Itu berbeda dengan apa yang terjadi di keluarga bangsawan besar dan kotanya. Di tempat-tempat ini, persaingan untuk mendapatkan sumber daya selalu ketat, dengan orang-orang yang bertindak diam-diam, merencanakan tipu muslihat, dan mengutuk orang-orang yang berhasil. Bisa dibilang, ada sifat dingin dalam diri kaum bangsawan yang justru membuat masyarakat awam merasa jauh, terkucil, dan sebagainya. Dan dengan semua itu, Eda merasa luar biasa atas semua perubahan dalam hidupnya ini. Dia menikmati pekerjaannya sebagai pengawal Abi, karena wanita muda ini selalu menjadi orang yang baik. Namun tak bisa dipungkiri, Eda merasa lebih baik jika berada pada posisi yang lebih dihargai. Dia akan selalu merasa protektif terhadap Abi, karena wanita muda ini tumbuh tepat di hadapannya. Dan di satu sisi, dia masih berperilaku seperti bawahan Abi. Memang, tidak mudah mengubah kebiasaan seperti itu. Namun, dunia berubah dan Eda ingin menjadi seseorang. Akhirnya, dia membuka pintu kediaman Dilian dan sudah masuk sambil melepas seragamnya. Namun, saat dia selesai melepas armornya, meletakkan bagian dari artefak ini di samping seragamnya di atas kursi, dia tiba-tiba melihat pantulan di cermin dari seseorang yang aneh. Berbalik, wanita parubaya ini segera melihat seorang dewasa muda dengan kumis hitam yang menonjol, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. "Ini, kamu adalah..." Setelah ketakutan sesaat, dia mencoba mengatakan sesuatu, tergagap, ketika dia disela oleh pemuda anggun di depannya. "Ini aku, Eda, Dilian," ucapnya dengan tenang sambil mendekati wanita berambut hitam dan berpayudara penuh, yang saat ini hanya mengenakan kemeja tipis menutupi tubuhnya. "Dilian," dia bergumam kaget. Dia tahu dia hampir maju,
tetapi melihat perubahan penampilannya telah membingungkan wanita ini. Lagi pula, siapa yang tidak terkejut setelah melihat orang yang bangun bersamanya pagi ini memiliki penampilan yang sama sekali berbeda. Benar-benar mengejutkan, dan akhirnya, setelah beberapa detik mencoba memproses perubahan fisik yang dialami Dilian, Eda mendapatkan kembali rasionalitasnya. Kamu telah mencapai level 50. Selamat, Dilian. Kupikir kamu akan membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Hehe, aku ingin mengejutkanmu. Kamu menyukainya, dia bertanya sambil tersenyum licik. Kamu terlihat tampan. Dia memujinya saat dia memandangnya dari atas ke bawah. Dalam satu pandangan, dia memperhatikan beberapa hal, meskipun Dilian berpakaian. Begitulah kemampuan perempuan. Setelah itu, dia menghampiri Eda sambil memeluknya sambil mulai melepas pakaian Eda yang sudah dewasa. Dan saat dia merasakan tangan cepat Dilian, dia mulai mengenal bentuk baru tubuh pasangannya, bisik Eda di telinganya sambil menggoda. Aku harap kamu berhati-hati dengan tubuh lamaku. Memem gelombang. Setelah itu, lampu dimatikan, dan keduanya mulai mengungkapkan perasaan binatang mereka satu sama lain di malam hasrat yang membara. Fajar menyingsing di kota kering. Saat ini, Minos dan Abi sudah mengetahui tentang peningkatan level Dilian. Stuart muda tentu saja sangat senang dengan kemajuan pengikutnya yang paling terpercaya, orang yang paling dia hormati setelah ayahnya. Namun, saat melihat penampilan baru Dilian, Minos mau tidak mau kaget dan merasa canggung untuk terus memanggilnya, kakek. Dia sudah memperkirakan perubahan seperti itu akan terjadi. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa hal seperti ini akan selalu mengejutkan siapapun. Memikirkan dan merencanakan sesuatu niscaya akan membantu mengurangi kesan melihat praktik di sini. Namun, mustahil untuk tidak terkesan. Mungkin sebaiknya aku memanggilnya Dilian mulai sekarang. Minos menanyakan pertanyaan itu pada dirinya sendiri, menganggap semuanya sangat aneh. Oh, awalnya akan terasa aneh, tapi suatu saat nanti aku akan terbiasa. Dia menyimpulkan ini. Akhirnya, Abi juga ikut senang dengan kemajuan Dilian. Dia cukup penasaran dengan apa yang akan terjadi pada Eda ketika dia mencapai level 50. Sejak teman muda Minos ini bertemu dengan pengawalnya, Eda selalu terlihat sama. Karena itu, melihat sejauh mana peremajaan Dilian, Abi kini memikirkan betapa cantiknya penampilan Eda. Harus dikatakan bahwa meskipun Eda sudah memiliki tanda-tanda usia, dia bisa dianggap sebagai wanita cantik, dengan ukuran yang patut ditiru. Karena itu, Abi ingin sekali mengetahui hal seperti itu. Ku dengar bahkan pamanku merayu kakak perempuan Eda di masa ketika mereka berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Dia pasti sangat cantik. Pikiran ini terlintas di benak bangsawan muda keluarga Miller. Setelah Dilian mencapai level 50, hari-hari berlalu, dan tibalah waktunya pembukaan rumah sakit umum kota kering. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat telah mengetahui tentang kemajuan Dilian ke tahap ke-6, Raja Spiritual. Tentu saja, setelah memasuki tahap budidaya baru ini, tidak butuh waktu lama bagi banyak tentara untuk mulai membicarakannya. Bagaimanapun, penampilan Dilian telah berubah dari air menjadi anggur, dan akan aneh jika tidak ada yang mencoba menyelidiki kekuatan baru kepala pelayan itu. Dan dengan itu, banyak sersan yang setiap hari menghubungi Dilian segera mengetahui masalah tersebut dan mulai berbicara satu sama lain. Setelah itu, perbincangan antara tentara dan keluarganya menyebarkan kabar tersebut. Segera, informasi tersebut sampai ke warga kota biasa. Itu adalah berita yang sudah lama ditunggu-tunggu, dan ketika warga mengetahuinya, tentu saja mereka menjadi lebih banyak bicara pada hari itu. Raja spiritual berada di puncak kekuasaan regional dan dianggap ahli di wilayah ini. Jadi, memiliki seseorang dengan level seperti itu di kota ini seperti sebuah pencapaian bagi orang-orang ini, sesuatu yang menunjukkan kebangkitan dataran hitam. Namun keributan yang disebabkan oleh berita ini hanya berlangsung 2 hari, ketika pengumuman pembukaan rumah sakit kota tersebut akhirnya dirilis. Memiliki raja spiritual itu bagus, tapi Minos sudah sekuat itu, dan penduduk mengetahuinya. Jadi, setelah kejutan awal, keributan itu pun berlalu. Namun, masalah rumah sakit seringkali lebih penting daripada memiliki raja spiritual yang lain. Bagaimanapun, layanan baru dapat secara langsung mengubah kehidupan penduduknya, bukan tingkat kekuatan seseorang, yang hanya akan mempengaruhi kehidupan mereka secara tidak langsung.
Banyak yang membutuhkan layanan medis di kota ini, sehingga penduduknya merasa cemas akan hal tersebut, sehingga topik tentang Dilian sedikit dibayang-bayangi. Bagaimanapun, hari sedang cerah di kota kering, dan pada saat itu, matahari telah menutupi sepertiga langit setempat. Di salah satu lokasi konstruksi lokal, sebagian telah dibangun seluruhnya di sisi timur kota. Di tempat itu segala sesuatunya terasa baru, mulai dari bangunan tempat tinggal, blok dan taman umum, jalanan, bahkan bangunan komersial. Sebagian besar bangunan tersebut masih kosong karena bagian ini baru selesai dibangun beberapa hari yang lalu dan belum mulai menerima penghuni. Bangunan-bangunan ini masing-masing setinggi 20 hingga 30 meter dan memiliki model berbeda untuk mempercantik pemandangan setempat. Selain itu, bangunan komersial terletak lebih dekat dengan jalan utama kota yang melewati lingkungan ini, sedangkan bangunan tempat tinggal berada di tengah-tengah distrik. Akhirnya, karena jarak antar bangunan yang sangat jauh, terdapat sebuah kompleks berbentuk huruf H, dengan sekitar 6 lantai dan fasad seluruhnya kaca. Ada tanda bercahaya di atas gedung ini, di mana nama, Rumah Sakit Umum, diukir dengan warna keperakan. Di sekitar tempat ini terdapat halaman rumput di trotoar jalan, dengan bangku kayu untuk diduduki orang dan air mancur, di dua titik berbeda. Selain itu, terdapat pintu masuk besar untuk pemberhentian gerbong di pintu masuk utama, sedangkan ada pintu masuk lain di bagian belakang gedung. Dan saat ini tempat ini ramai dikunjungi orang-orang di sekitar rumah sakit, di balik batas yang dibuat oleh tentara TNI yang bertanggung jawab atas keamanan kawasan. Selain itu, sudah ada beberapa gerbong resmi pemerintah daerah yang diparkir di pintu masuk utama itu, tempat rombongan Minos masuk beberapa saat yang lalu. Sebagai penguasa setempat, Minos tentu ingin melihat rumah sakit ini dan mengetahui secara pasti bagaimana organisasi ini akan bekerja dan bagaimana dia dapat menggunakan layanan tersebut di masa depan. Itu karena penguasa muda telah menyerahkan pengaturan tempat ini hampir seluruhnya kepada Dilian untuk memutuskan bagaimana seharusnya tempat ini karena kepala pelayan adalah orang yang memiliki keterampilan terbaik untuk melakukan itu. Dengan itu, selain beberapa informasi yang relevan dengannya, Minos tidak tahu banyak tentang tempat ini. Misalnya, sebagian besar yang dia ketahui tentang lokasi ini berkaitan dengan biaya dan harga yang akan dikenakan. Itu karena hal seperti itu akan menjadi daya tarik baginya di masa depan, untuk membawa lebih banyak orang ke kotanya. Dalam hal ini, Dilian telah memutuskan bahwa harga yang dikenakan akan bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan cedera atau penyakit, tingkat pasien, dan tingkat dokter. Lagi pula, sebagian dari harga yang dibebankan oleh dokter tidak terkait dengan sulitnya pengobatan itu sendiri, melainkan seberapa besar upaya para profesional tersebut untuk mengobatinya. Dengan kata lain, satu perawatan hanya memakan waktu 30 menit. Namun, biayanya masih bisa ratusan kristal, tergantung situasinya. Jumlah waktu tersebut mungkin tampak singkat, namun berapa tahun yang harus dijalani oleh profesional ini, berkultivasi, dan naik level hingga bisa mendapatkan perawatan hanya dalam waktu setengah jam. Sulit untuk mengatakannya, namun, jika kita memikirkan kasus Dilian, dia telah menjadi dokter selama beberapa dekade. Tentu saja, ada orang-orang yang lebih berbakat dan mampu daripada dia, tapi itu tidak akan membatalkan seluruh kerja dan usahanya. Dengan demikian, memahami harga yang dibebankan oleh dokter sebagai pembayaran atas upaya bertahun-tahun para profesional ini tidaklah salah. Namun pengobatan yang diberikan rumah sakit ini tidak akan memakan biaya yang mahal bagi warga kota kering. Misalnya, terapi yang membutuhkan dokter tingkat rendah tingkat 1 akan berkisar antara 5 hingga 20 kristal tingkat rendah. Yang membutuhkan pengobatan dokter tingkat menengah tingkat 1, dari 30 hingga 50 kristal. Tingkat tinggi tingkat 1, 80 hingga 130. Tingkat rendah tingkat 1, dari 1.500 hingga 3.000 kristal tingkat rendah. Dan terakhir, jika seseorang membutuhkan dokter setingkat Dilian, tingkat menengah tingkat 2, biayanya akan berkisar antara 2.500 hingga 5.000 kristal tingkat rendah. Nilai-nilai ini dapat dianggap tinggi jika dianalisis tanpa informasi lebih lanjut. Namun, untuk setiap klasifikasi tersebut, harga yang dikenakan secara regional rata-rata 2 hingga 4 kali lipat dari nilai yang disebutkan. Faktanya, dokter kelas 2 bahkan tidak menerima pembayaran untuk kristal tingkat rendah. Adapun harga yang akan dikenakan kepada pengunjung kota kering ke depannya adalah 2 kali lipat dari harga yang dikenakan kepada warga setempat.
Fakta penting lainnya adalah bahwa warga lokal lebih memilih rumah sakit umum dibandingkan pengunjung dari negara bagian lain. Inilah keuntungan utama layanan ini bagi penduduk kota yang tertata rapi. Pokoknya, Minos, Eda, Abi, dan Dilian sedang memasuki aula masuk rumah sakit saat ini, tepat setelah mereka melewati pintu masuk ke tempat ini. Ada ruang terbuka lebar di tempat ini, di mana dinding kaca memberikan kesan tempat ini lebih besar dari sebelumnya. Dari sana, mereka dapat melihat jalan dari sisi pintu masuk gedung dengan sangat baik, sementara bagian itu juga terang benderang. Lantainya memiliki semacam ubin berwarna susu, dan dinding bagian dalam tempat itu semuanya berwarna krem, dengan beberapa jalur berwarna melintasi dinding. Ada beberapa tanda di sana-sini, yang menunjukkan legenda jalan berwarna-warni ini dan kemana arah masing-masing jalan tersebut. Selain lampu-lampu besar di langit-langit, terdapat resepsi di aula depan tersebut, sementara beberapa bangku kulit tersebar secara strategis di sekitar tempat itu. Ada ruang untuk 10 orang untuk bekerja secara bersamaan di resepsi, tapi sekarang hanya ada 2 remaja putri di tempat itu. Dan itu sudah diduga, rumah sakit ini dibangun untuk melayani hingga 500.000 penduduk, namun kota kering saat ini bahkan tidak memiliki 30% dari jumlah tersebut. Namun tidak selalu seperti itu. Jadi, Dilian meminta tempat ini dibangun sebesar itu. Akibatnya, tidak semua bangunan yang dibangun akan langsung digunakan, dan saat ini tidak perlu mempekerjakan lebih banyak orang. Akhirnya rombongan Minos mulai mendengarkan presentasi Dilian yang mulai sekarang menjadi direktur rumah sakit ini. Dilian lalu berkata sambil tersenyum, "Ayo kita mulai tur kita, hehe." Saat mereka berjalan menyusuri koridor di lantai pertama, kelompok Minos mendengarkan penjelasan Dilian. Nah, di lantai pertama rumah sakit ini, banyak hal akan terjadi di sekitar sini. Misalnya, semua identifikasi pasien akan dilakukan di pintu masuk resepsi, di mana orang-orang ini akan menerima informasi yang diperlukan. Tidak ada yang terlalu rumit, hanya jumlah yang dibutuhkan untuk setiap jenis pengobatan, pendaftaran, dan layanan primer. Saat dia mengatakan ini, mereka selesai menyusuri koridor yang panjang. Kemudian, mereka mencapai bagian dengan beberapa kompartemen, diberi nomor 1-100, yang di dalamnya terdapat tempat tidur, kursi, dan beberapa instrumen khusus. Dilian lalu menjelaskan, setelah mendaftar di aula masuk, pasien akan dikirim ke sini. Di sini, dokter yang bertugas akan melakukan identifikasi anomali, perawatan awal, dan akan menemukan klasifikasi profesional yang diperlukan untuk setiap masalah yang harus diselesaikan. Mendengar hal tersebut, Abi yang mengetahui beberapa hal tentang perawatan medis, tiba-tiba bertanya kepada Dilian. Mengapa pelayanan tidak dilakukan sekaligus di satu tempat? Mengapa tempat ini dibagi lagi seperti itu? Wanita muda ini sudah mengetahui sistem yang diterapkan di rumah sakit keluarganya, jadi dia menganggap subdivisi Dilian agak aneh. Di pusat kesehatan keluarga Miller, setiap layanan telah diberikan untuk menyelesaikan masalah dengan satu dokter. Dilian tersenyum dan berkata, berbeda dengan keluarga Miller yang hanya melayani masyarakat dengan kekuatan ekonomi tinggi, rumah sakit ini akan melayani masyarakat umum. Dengan kata lain, kelompok yang jauh lebih besar. Dan itu adalah fakta, karena biaya yang dibebankan oleh dokter di seluruh wilayah, hanya mereka yang mempunyai cadangan keuangan yang besar yang dapat membayar biaya pengobatan. Oleh karena itu, jumlah kunjungan ke rumah sakit di kota-kota yang dikuasai oleh keluarga bangsawan tidaklah banyak. Orang-orang seperti banyak petani di kota kering pasti tidak mampu membayar layanan ini. Atau lebih tepatnya, orang-orang seperti itu harus menghemat waktu bertahun-tahun jika mereka ingin mampu membayar biaya perawatan medis. Dan itulah mengapa Dilian mengatur rumah sakit lokal secara berbeda. Untuk melayani ribuan orang di kota ini, rumah sakit ini membutuhkan pelayanan yang cepat dan terarah. Tidak ada cara untuk melayani orang-orang ini jika setiap pasien memerlukan waktu berhari-hari untuk menemukan dokter yang mampu menyembuhkan mereka. Hal ini menyita waktu para dokter dan pasien, baik yang sedang dilayani maupun sedang menunggu giliran. Dilian kemudian melanjutkan penjelasannya. Ada dokter yang pengalamannya berbeda-beda. Misalnya banyak yang bisa dengan mudah menyembuhkan luka, karena itu hal yang mendasar bagi seorang dokter, ingatan, Del. Dalam kasus ini, beberapa dokter spesialis dapat memberikan perawatan yang tidak dapat diberikan oleh banyak dokter lainnya. Lagi pula, tidak baik jika pasien yang membutuhkan dokter tingkat tinggi kelas 1 dikirim ke dokter tingkat rendah kelas 2.
Itu akan membuang-buang waktu dokter dan juga akan lebih mahal bagi dokter, sabar. Oleh karena itu, area ini akan sangat penting untuk berfungsinya rumah sakit ini. Ia berhenti sejenak saat rombongan mengitari titik triage tersebut. Dilian lalu berkata, kami akan memiliki lebih banyak dokter umum di sini, yang akan dapat mengidentifikasi anomali dan memutuskan klasifikasi minimum profesional untuk memecahkan masalah tersebut. Pada saat yang sama, para dokter ini akan mencoba mengurangi ketidaknyamanan yang mungkin dialami pasien, mengobati cedera, mengurangi rasa sakit, dan sebagainya. Setelah itu, pasien tersebut akan dapat menjadwalkan pemeriksaan dengan profesional yang lebih spesifik. Dia berkata dengan gembira, Dilian belum pernah melihat rumah sakit seperti ini di utara benua tengah, tetapi dia merasa perubahan yang dia lakukan cukup baik. Tentu saja hal ini memerlukan biaya yang lebih tinggi, karena dibutuhkan banyak dokter spesialis, namun menurutnya hal itu sepadan. Dengan potensi dataran hitam, suatu saat nanti tempat ini bisa menjadi pusat kesehatan di wilayah tersebut. Setelah Dilian selesai membicarakan bagian rumah sakit ini, Abi sangat terkejut dengan cara berpikir kepala pelayan. Dia tidak pernah mengira pria ini akan punya rencana berbeda. Namun tidak hanya berbeda, tetapi juga terlihat sangat menjanjikan. Mengingat keahliannya, Abi selalu dekat dengan bidang medis ini karena leluhurnya, yang memiliki kemampuan bawaan yang mirip dengannya dan merupakan seorang dokter. Dan justru karena itulah, remaja putri ini dapat memahami bahwa mode pengoperasian ini menyelesaikan banyak masalah. Kendala seperti tertundanya pengobatan, mahalnya biaya akibat konsultasi dengan dokter yang berbeda-beda, terapi yang tidak efektif, dan daftar tunggu sangat mengganggu. Dan bahkan mengingat tingginya biaya untuk mempekerjakan seorang profesional seperti itu, hal-hal seperti itu sudah cukup menimbulkan masalah. Bayangkan jika biaya pengobatan bisa terjangkau bahkan bagi masyarakat sederhana sekalipun. Itu ide yang bagus. Lain kali aku bertemu keluargaku, aku akan merekomendasikan perubahan ini, dia berpikir dalam hati sambil memuji ide Dilian dalam benaknya. Abi tidak khawatir Dilian akan marah karena dia ingin meniru rencananya. Lagi pula, saat dataran hitam terbuka bagi dunia, hal seperti itu cepat atau lambat akan ditiru. Sementara anggota kelompok yang lain, mereka tidak begitu paham tentang pokok bahasannya. Namun, mereka menyadari bahwa hal tersebut telah dipikirkan dengan mempertimbangkan realitas lokal. Dan itu sesuai dengan keinginan Minos untuk tempat ini. Kelihatannya bagus. Ini akan sangat memudahkan dan meningkatkan kapasitas pasien yang dilayani per hari di rumah sakit. Minos berkomentar bersamaan dengan rombongan menuju lantai 2 gedung. Di sisa lantai 1, ada beberapa bagian lainnya. Namun, secara umum, tempat-tempat tersebut adalah kamar mandi, kafetaria, ruang staf, ruang persediaan, dan tempat perawatan primer lainnya. Bagaimanapun, Dilian kemudian kembali untuk mempresentasikan struktur bangunan tersebut kepada kelompoknya ketika mereka sampai di lantai 2. Di lantai ini dan di lantai berikutnya terdapat kantor dan ruangan kelas 1 untuk observasi pasien. Kami memiliki sekitar 500 tempat tidur dan 40 kantor di setiap lantai. Tentu saja, akan ada tenaga profesional masa depan dengan spesialisasi berbeda di 2 lantai ini untuk merawat pasien. Namun untuk saat ini, kami tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dilian menjelaskan dengan ekspresi minta maaf. Hanya ada sedikit dokter di kota kering. Faktanya, sebelum perpustakaan umum dibuka, tidak ada seorang pun di daerah ini. Namun, setelah Dilian meninggalkan teknik tingkat birunya di tempat itu, tentu saja, beberapa orang telah mempelajarinya di masa lalu. Namun, orang-orang ini dapat dianggap sebagai dokter tingkat 1 tingkat menengah, dan jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang. Setelah itu, Dilian kembali membicarakan lantai rumah sakit. Di atas 2 lantai klasifikasi kelas 1 ini, kami memiliki 2 lantai lagi untuk dokter kelas 2. Di tempat-tempat ini, kami akan memiliki kemampuan yang sama, namun untuk saat ini, kami tidak akan menggunakannya. Dilian adalah satu-satunya dokter kelas 2 di kota kering, jadi tidak masuk akal baginya untuk bekerja sendirian di lantai ini ketika 2 lantai bawah bahkan tidak maksimal. Mendengar hal tersebut, Eda berkomentar kepada grup tersebut. Yah, wajar jika tempat ini tidak terisi penuh dalam jangka pendek. Pengobatan di wilayah ini baru saja berkembang, dan perlu waktu bagi banyak dokter untuk muncul di sini. Dia kemudian bertanya, tapi bagaimana kamu berniat menyelesaikan ini? Hal itu secara alami akan diselesaikan dengan sekolah kedokteran,
yang terletak di 2 lantai teratas rumah sakit. Di sana, kita akan memiliki semua struktur yang biasanya ditemukan di Serikat Medis Dunia Spiritual. Akan ada perpustakaan dengan teknik tingkat hitam yang akan dibeli oleh Tuan Muda, dan saya sudah meletakkan di sana 2 teknik klasifikasi yang saya miliki. Selain itu, kami akan memiliki struktur yang diperlukan untuk pelatihan dokter masa depan, dengan susunan dan ruang kelas untuk bertukar ide dan perencanaan. Bagi pelatihan dokter, seperti halnya profesi unik lainnya, pelatihan selalu memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya, seorang pandai besi harus melatih teknik spiritual bengkelnya dengan mencetak benda-benda simulasi dalam susunan spiritual. Arai seperti itu menyimulasikan item yang digunakan dalam menempa benda tertentu seolah-olah itu adalah sesuatu yang virtual. Jadi, pandai besi dapat melatih teknik mereka tanpa membuang sumber daya penting untuk produksi artefak. Dan para dokter juga mendapat pelatihan khusus. Untuk pelatihan dokter, mereka menggunakan susunan spiritual yang menyimulasikan makhluk hidup, di mana sang ahli akan menerapkan tekniknya untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, mengobati luka usus, menghentikan pendarahan, mengeluarkan zat beracun dari aliran darah, DEL. Susunan seperti itu menciptakan simulasi ini, yang dapat dilihat sebagai ilusi, digunakan untuk melatih pemahaman para spesialis ini. Ada metode di balik setiap teknik yang akan menghasilkan pengobatan anomali tertentu. Namun, meskipun mempertimbangkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, hasil akhir dan beberapa kondisi harus diperoleh. Dan itulah tujuan dari susunan ini. Tingkatkan kemahiran para pembudidaya ini dalam situasi tertentu. Apa cara terbaik untuk mengobati luka terbuka dengan menggunakan teknik tertentu? Bagaimana cara menghilangkan racun untuk meminimalkan kerusakan pada tubuh pasien dengan teknik seperti itu? Bagaimana cara merawat jiwa seorang kultivator tanpa merusaknya lebih lanjut? Dan bagaimana melakukan semua ini dan lebih banyak lagi untuk memulihkan kondisi pasien sebelumnya sepenuhnya? Seluruh fungsi susunan tersebut dibuat agar para dokter, atau profesional lain di bidangnya, dapat meningkatkan penguasaan tekniknya, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Tidak selalu cocok untuk berlatih dengan makhluk hidup, karena kesalahan dapat berakibat fatal bagi para profesional tersebut. Meskipun seorang pejuang seperti Minos dapat melatih teknik pedangnya tanpa takut melakukan kesalahan, hal seperti itu tidak berlaku bagi dokter. Perawatan yang salah dapat mengakibatkan masalah yang tidak dapat diubah. Misalnya, seseorang mengalami masalah pada kaki dan pengobatannya tidak tepat. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa tidak nyaman yang terus-menerus di bagian tubuh ini, yang tidak ada obatnya, hingga hilangnya seluruh bagian tubuh tersebut. Oleh karena itu, tidak ada magang dengan makhluk hidup, kelinci percobaan. Sebaliknya, seorang dokter mencapai penguasaan tertentu atas bidangnya, dan baru setelah itu dia akan mulai menangani kasus-kasus tersebut ke tingkat yang dia mampu. Dalam kasus para dokter yang muncul di Kota Kering, mereka telah berkonsultasi dengan Dilian beberapa kali, dan hanya setelah mendapat izin dari orang ini barulah mereka mulai bekerja penuh waktu sebagai dokter. Adapun cara pembuatan susunan ini, ya, terkait dengan kombinasi berbagai profesi. Secara umum, suatu produk tidak perlu mengikuti aturan dari satu bidang profesional saja. Itu bahkan yang paling sederhana dan paling umum untuk dilihat, tapi ada juga hal-hal yang diproduksi oleh lebih dari satu jenis spesialis. Seperti halnya menara budidaya, di tempat-tempat ini, diperlukan ahli susunan, pandai besi, dan desain untuk bekerja sama. Tapi ini bukanlah sesuatu seperti, kamu mengerjakan bagian ini, dan saya mengerjakan bagian lainnya. Tidak, setiap item direncanakan dan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan dan ajaran ketiga bidang tersebut secara bersamaan. Hal yang sama juga berlaku untuk susunan medis ini. Seorang master arai akan membentuk formasi yang diperlukan agar item ini dapat berfungsi. Pada saat yang sama, seorang dokter akan membuat rekaman menggunakan pemahaman medisnya. Kemahiran seperti apa yang akan diukur? Apa tujuan dari simulasi ini? Bagaimana reaksi tubuh dalam keadaan tertentu terhadap pengobatan? Semua ini dan lebih banyak lagi diusulkan oleh dokter yang membuat rekaman dalam susunan tertentu. Dan tentu saja, beberapa susunan melatih keterampilan yang berbeda karena dokter yang membuat prasasti dalam susunan tertentu pastinya tidak terspesialisasi dalam segala hal. Dengan cara yang sama seperti beberapa pejuang hanya berlatih dengan pedang, yang lain akan berlatih dengan tombak, busur, tidak senjata, DEL. Jadi, seorang dokter tidak bisa berspesialisasi dalam semua bidang.
Ada sejumlah teknik yang harus dipelajari, dan masing-masing teknik mungkin dapat menyempurnakan yang lain atau tidak. Dengan kata lain, cita-citanya adalah mengikuti jalur spesialisasi di bagian kedokteran tertentu. Dokter terbaik yang mampu mengobati keracunan tidak diragukan lagi adalah dokter yang memiliki teknik paling banyak untuk menangani kondisi seperti ini. Akhirnya, setelah beberapa saat, rombongan Minos memutuskan untuk menggunakan salah satu lift rumah sakit untuk mencapai lantai paling atas, tempat sekolah kedokteran itu berada. Sebelumnya mereka tidak melakukan hal seperti itu, karena menaiki tangga dari satu lantai ke lantai lain jauh lebih praktis. Namun, 3 lantai di atasnya pada dasarnya sama dengan lantai pertama, dan mereka tidak akan melihat sesuatu yang baru di tempat itu. Sedangkan untuk elevator ini adalah salah satu dari sedikit bangunan di seluruh kota kering yang memiliki hal seperti itu. Meskipun banyak bangunan yang memiliki lebih dari 5 lantai di kota kering saat ini, sebagian besar tidak memiliki barang tersebut karena mahalnya biaya alat transportasi tersebut. Dan mengingat fakta bahwa para pembudidaya dapat memanjat banyak lantai tanpa banyak usaha, tidak ada alasan untuk mengeluarkan uang yang berlebihan. Dan tidak lama kemudian rombongan sampai di lantai atas rumah sakit. Disitulah letak beberapa ruang pelatihan, dengan susunan spiritual untuk setiap area dan klasifikasi pelatihan yang berbeda. Sesampainya di sana, Abi melihat ke banyak ruangan berdinding kaca di lorong tempat dia bisa melihat berbagai susunannya. Wow, kalian membeli beberapa arai. Berapa kapasitas pengajaran di tempat ini? Minos telah memesan 100 susunan medis tingkat rendah tingkat 1, 50 tingkat menengah tingkat 1, dan 25 susunan medis tingkat tinggi tingkat 1. Semua ini menghabiskan biaya 1,5 juta kristal tingkat rendah. Sedangkan untuk susunan kelas 2, mereka hanya memiliki satu, yang telah digunakan Dilian sejak Minos menerima pembayaran pertama Ellen. Saat ini kami bisa melatih 300 dokter tingkat rendah kelas 1, 150 dokter tingkat menengah kelas 1, dan 75 dokter tingkat tinggi kelas 1. Sedangkan untuk klasifikasi tingkat rendah kelas 2, kami hanya bisa melatih 3 dari mereka. Jawab Dilian sambil mengingat nomor peralatan di lokasi ini. Baginya, susunan seperti itu tidak akan membantu dalam pelatihannya karena kemajuannya baru-baru ini. Sampai Minos membeli yang level menengah kelas 2, dia tidak bisa mengembangkan penguasaan tekniknya. Dan susunan seperti itu sulit untuk dipesan. Tapi untungnya, Minos segera menuju ke Kerajaan Ombak untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah lainnya. Kami bisa melatih lebih dari 500 dokter. Itu bagus sekali, komentar Eda. Tetapi angka-angka ini hanya dapat dicapai jika kita memiliki teknik medis yang terfokus pada setiap spesialisasi, bukan? Minos bertanya pada Dilian. Mendengar ini, kepala pelayan mengangguk setuju dan berkata, "Benar, Tuan Muda, kebanyakan darinya sudah dapat digunakan, karena kami memiliki teknik untuk menguji banyak dari susunan ini. Namun kami tidak memiliki teknik untuk beberapa area, dan kami harus menunggu hingga masalah ini terselesaikan. Tetapi 60% dari hal-hal ini sudah dapat digunakan mengingat teknik yang saat ini tersedia di perpustakaan sekolah." Mendengar hal tersebut, Abi berkomentar sambil masih memperhatikan tempat itu. "Itu angka yang bagus. Saya yakin ini tidak akan membatasi banyak hal di sekitar sini. Lagi pula, tidak mudah menemukan lebih dari 500 orang di kota ini yang ingin menjadi dokter." Itu benar. Selain beberapa yang sudah mulai mempelajari ini dengan Dilian, tidak ada peserta magang baru yang muncul akhir-akhir ini. Minos berkomentar, "Tapi itu sudah diduga. Tentu saja, dengan populasi kurang dari 150.000 jiwa, kota kering kekurangan penduduk untuk memiliki lebih banyak profesional di bidang seperti kedokteran. Bahkan kota dengan lebih dari 500.000 penduduk di wilayah utara benua tengah mungkin tidak memiliki 500 dokter." Jadi, komentar Abi sepenuhnya benar. Struktur rumah sakit ini dipersiapkan untuk menerima banyak mahasiswa, namun membutuhkan waktu untuk mencapai kapasitas totalnya. Oleh karena itu, hal ini tidak akan menjadi masalah bahkan tanpa menggunakan semua susunan untuk melatih para dokter baru. Akhirnya setelah itu tur rombongan melewati rumah sakit umum selesai. Situs ini memiliki banyak bangunan yang direncanakan dalam waktu dekat untuk menghindari renovasi terus-menerus. Dan peralatan ini tidak memerlukan perawatan yang mahal, jadi investasi di muka layak dilakukan. Namun, mengingat kapasitas karyawan yang kecil, rumah sakit tersebut akan mulai beroperasi hari ini dengan kurang dari 30 dokter terlatih. Dilian akan menjadi direktur,
yang akan menangani kasus-kasus paling parah dan mengajar para dokter baru. Terakhir, terdapat beberapa pegawai lain di tempat ini, seperti petugas kebersihan, administrasi, keamanan, dan pemeliharaan. Kelompok Minos sudah menyapa mereka semua ketika mereka akhirnya meninggalkan tempat itu. Hanya kepala pelayan yang tertinggal. Bagaimanapun, ini akan menjadi pekerjaan keduanya. Di pagi hari, dia masih bekerja sebagai kepala pelayan Minos, membantu pemuda ini dalam administrasi dataran hitam. Namun pada sore dan malam hari, Dilian akan mengurus rumah sakit setempat.